Selamat bertemu lagi anak-anak. Hari ini kita akan mulai belajar listrik. Diawali dengan listrik statis sampai dengan hukum Coulomb. Ilmu tentang kelistrikan terbagi dua. Yang pertama adalah listrik statis atau elektrostatis, yaitu muatan listrik yang diam. Contohnya adalah muatan listrik yang ada di awan yang dapat menyebabkan petir. Yang kedua, muatan listrik pada batang plastik atau kaca yang telah digosok. Barangkali kalian sudah pernah mencoba menggosokkan penggaris plastik pada rambut yang kering, yang menyebabkan penggaris plastik dapat mengangkat sobekan-sobekan kertas kecil. Yang kedua, listrik dinamis atau elektrodinamis, yaitu muatan listrik yang bergerak. Contohnya adalah aliran listrik pada jaringan listrik di rumah, aliran listrik pada alat-alat listrik seperti HP, radio, televisi, dan lain-lain. Untuk mengetahui lebih banyak tentang listrik, kita ingat kembali tentang atom, bahwa atom tersusun atas proton, elektron, dan neutron, di mana proton dan neutron ada di dalam inti atom yang dikelilingi oleh elektron-elektron. Ada 3 jenis atom. Yang pertama atom netral, yaitu atom dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Contohnya adalah Na, H, Cl, Mg. Yang kedua atom positif, yaitu atom dengan jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron, atau atom yang kekurangan elektron. Mengapa kekurangan elektron? Karena elektron ada yang pindah ke atom lain. Contoh H+, Na+, Mg2+. Yang ketiga atom negatif, yaitu atom dengan jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton, atau atom yang kelebihan elektron. Mengapa kelebihan elektron? Karena menerima elektron dari atom lain. Contohnya Cl-, OH-, O2-. Ada 2 jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Cara memberi muatan listrik pada suatu benda, yang pertama adalah menggosok, yang kedua menyentuhkan pada benda bermuatan listrik atau cara konduksi, yang ketiga adalah induksi. Cara menggosok, misalkan batang plastik digosok dengan kain wol, maka yang terjadi adalah batang plastik bermuatan negatif karena menerima elektron, sedangkan kain wol bermuatan positif karena kehilangan elektron. Yang kedua, batang kaca digosok dengan kain sutra, yang terjadi adalah batang kaca bermuatan positif karena kehilangan elektron. Sementara itu kain sutra bermuatan negatif karena menerima elektron. Yang ketiga, batang ebonit digosok dengan kain wol, maka yang terjadi batang ebonit bermuatan negatif karena menerima elektron, dan kain wol bermuatan positif karena kehilangan elektron. Kemudian, apa yang dimaksud dengan ebonit? Ebonit adalah jenis karet yang sangat keras dan diproduksi melalui formulasi dengan bahan baku utama karet, beserta bahan kimia pengisi lainnya yang kemudian dilakukan proses vulkanisasi atau pemanasan. Ebonit biasanya digunakan untuk bahan isolasi listrik, peralatan teknik, peralatan rumah tangga, roda karet, bola bowling, dan lain-lain. Nih, contoh penggunaan ebonit. Ya. Berikutnya, interaksi 2 buah benda bermuatan listrik ini akan terjadi gaya tarik atau gaya tolak. Yang pertama, 2 buah muatan listrik yang sejenis jika berdekatan akan tolak-menolak. Dapat digambarkan di sini ada 2 buah muatan positif
saling tolak, sehingga gambarnya seperti tampak keduanya saling tolak-menolak. Yang kedua adalah dua buah muatan listrik yang tidak sejenis jika berdekatan akan saling tarik-menarik. Ini dapat digambarkan plus dengan min saling tarik-menarik. Untuk contoh yang pertama tadi, dua buah muatan listrik yang sejenis saling tolak-menolak, kita bisa mempraktekkan dengan menggantungkan dua buah batang kaca yang sudah digosok dengan menggunakan benang, maka akan terjadi tolak-menolak. Dan untuk gambar yang bawah, kita bisa mempraktikkan dengan menggantungkan batang kaca dan batang plastik yang sudah digosok dengan benang, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Kemudian, gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak tersebut, besarnya di sini dibahas dalam hukum Coulomb. Menurut Coulomb, besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua buah benda yang bermuatan listrik adalah sebanding dengan besar muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Contohnya ini, dua buah muatan positif terpisah sejauh R, terjadi gaya tolak F. Hukum Coulomb dapat dituliskan dalam bentuk rumus, yaitu F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. K adalah konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. F gaya Coulomb, satuannya Newton. Q besar muatan, satuannya Coulomb. Dan R jarak kedua muatan, satuannya meter. Sebagai contoh yang pertama, muatan A dan B masing-masing besarnya 2 mikrocoulomb dan 4,5 milicoulomb, terpisah sejauh 3 mm. Berapa besar gaya tolak kedua muatan tersebut? Maka diketahui QA sama dengan 2 UC. U kecil itu mikro. Mikro 10 pangkat min 6, sehingga ditulis 2 kali 10 pangkat min 6 coulomb. QB 4,5 milicoulomb. Mili ditulis dengan M kecil. Mili itu 10 pangkat min 3, sehingga ditulis 4,5 kali 10 pangkat min 3 coulomb. R-nya 3 mm, ditulis 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Kita menggunakan bilangan 10 berpangkat, supaya nanti dalam perhitungan secara matematis akan lebih mudah. K 9 kali 10 pangkat 9. Ditanyakan F, gunakan rumus hukum Coulomb, masukkan angkanya. Untuk bilangan 10 berpangkat, kita kumpulkan ke belakang, sementara yang tidak berpangkat, kita kumpulkan ke depan. Sehingga nanti diperoleh F besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 6 Newton. Contoh yang kedua, dua buah muatan masing-masing besarnya 2 coulomb dan 9 coulomb. Saling tolak-menolak dengan gaya 4,5 kali 10 pangkat 9 Newton. Berapa jarak kedua muatan tersebut? Maka diketahui Q1 2 coulomb, Q2 9 coulomb, F-nya 4,5 kali 10 pangkat 9 Newton. Ditanya R, gunakan rumus hukum Coulomb, masukkan angkanya, kemudian R kuadrat kita pindah ke kiri, jadilah seperti ini. Kemudian akan diperoleh bahwa R kuadrat sama dengan 36. Maka R akar 36 sama dengan 6 meter. Contoh yang ketiga, dua buah muatan saling berinteraksi dengan gaya F. Jika jarak kedua muatan diubah menjadi setengah kali jarak mula-mula, berapakah besar gaya interaksinya? Ada dua keadaan. Keadaan awal, saya beri notasi 1, sehingga F1 sama dengan F. Keadaan akhir, jaraknya menjadi setengah kali jarak mula-mula.
akhir saya beri notasi 2. Sehingga R2 setengah R1. Nah, yang ditanyakan adalah gaya pada keadaan akhir, yaitu F2. Sesuai dengan rumus hukum kolom, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Maka kalau kalian perhatikan, diketahui itu hanya F dan R saja yang tertulis. Maka yang kita perhatikan cukup F dengan R. F dengan R itu berbanding terbalik kuadrat. Sehingga saya dapat tuliskan seperti ini. Ya, F berbanding terbalik dengan R kuadrat. Maka kita perbandingkan saja antara F2 dengan F1, berarti sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. K dan Q kita abaikan, karena diketahuinya tidak ada. Sekali lagi, K dan Q kita abaikan. Kemudian, kuadratnya kita keluarkan, maka menjadi R1 per R2 kuadrat. Ya, kuadratnya di luar kurung. R2-nya kita isi dengan setengah R1 dan F1-nya diganti dengan F. Berikutnya R1 kita coret. Sehingga tinggal 1 dibagi setengah. 1 dibagi setengah sama saja sama dengan 2. Sehingga F2 sama dengan 2 kuadrat kali F. Hasilnya adalah 4F. 3 soal saya kira cukup untuk latihan. Bisa diulang-ulang lagi untuk diperhatikan. Kemudian untuk latihan berikutnya, ada beberapa soal yang bisa untuk latihan di rumah. Demikian anak-anak, mulai dari awal sampai dengan hukum kolom, sudah kita selesaikan. Kita nanti akan berjumpa lagi pada listrik statis berikutnya yang membahas tentang medan listrik. Demikian, terima kasih.